pahala ibadah setahun gua hadir majelis sedina wae ora teka. Berarti tekor rugi loro. Wong bodo berarti ya. Wis dunia rugi, ada rugi. Bisa libur mana? Hah? Iya lah bodoh berarti dunia ini rugi, apa lagi? Akhiratnya rugi ya. Terus kemarin kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa ya, benar? Seperti keluar air sperma ya. Terus saya akan membahas tentang 3 golongan yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi puasa itu terbagi menjadi 3 golongan, dan setiap golongan pastinya pahalanya berbeda-beda. Ya, puasa itu terbagi menjadi 3 golongan. Jadi ada orang yang puasanya itu pahalanya dapatnya segitu saja, tapi ada yang lebih dan ada yang dapat lebih daripada lebih. Makanya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu terbagi menjadi 3 golongan, dan setiap orang yang berpuasa itu mendapatkan pahalanya masing-masing sesuai dengan golongannya. Dan jenengan nanti bagian golongan yang keberapa, ini saya akan jelaskan. Yang pertama, puasanya orang awam, golongan orang awam ya golongan manusia biasa seperti kita lah. Hanya sekedar tidak makan dan minum. Agar apa? Agar kita batal puasanya aja makan aja minum. Berarti kan golongan kita itu kalau puasanya hanya menahan lapar sama menahan haus, karena orang makan, orang minum, karena batal puasanya, berarti meluni golongan kelas ekonomi nih guys. Kelas ekonomi ya. Kelas ekonomi itu golongan pertama. Kelas ekonomi yang puasanya ya tadi macam-macam, wong muslim ketika bulan Ramadan langkah-langkahnya puasa. Orang makan, orang minum. Tujuannya apa? Ya minum batal puasanya. Berarti kita golongan orang awam, golongan orang biasa. Kategorinya kita golongan kelas ekonomi. Dan yang kedua ada golongan orang khusus, yaitu bukan hanya puasa tidak makan dan minum, tapi ia menghindari segala sesuatu yang tidak disukai Allah atau yang dilarang oleh Allah dan Nabi, seperti kemaksiatan, seperti namimah, membicarakan aib orang lain, buruk sangka, ya berkata kotor, keji dan lain sebagainya di bulan Ramadan itu dihindari. Ini berarti puasanya orang khusus. Lah golongan ini berarti tingkatan VIP kan? Ya golongan VIP, dinukan bis VIP. Bisa dikasih makan, ya bisnya bersih, gak ada pedagang yang masuk, ada AC-nya, ada TV-nya, ya aman. Golongan kedua golongan orang khusus, bukan hanya tidak makan dan minum ketika berpuasa, namun ia menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah, seperti perkataan-perkataan atau sesuatu yang makruh atau sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa. Itu golongan-golongan orang khusus, seperti itu puasanya. Ya, gak tidur banyak siang, gak tidur siang banyak, bukannya juga gak banyak-banyak. Intinya menghindari sesuatu yang makruh dan menghindari sesuatu yang tidak bermanfaat di bulan Ramadan. Itu golongan orang khusus, berarti kategori golongan VIP. Terus yang ketiga, golongan orang yang paling khusus, ya. Golongan orang yang paling khusus ya, ialah apa? Dari subuh sampai maghrib waktunya digunakan untuk Allah semua. Ibadah pas bulan Ramadan. Ya. Dia sahur di akhir sahur, dia mengakhirkan sahur, setelah itu sholat subuh, pada subuh baca Quran sampai jam 9. Jam 9 dia cari orang, dia sedekah kepada fakir miskin, terus sampai jam 12. Jam 12 dia sholat duhur,
pada duhur ya zikir, setelah itu baca Quran lagi sampai asar, dia sholat asar, setelah sholat asar dia baca Quran lagi, ya zikir lagi sampai maghrib. Terus selama bulan Ramadan ibadahnya orang yang paling khusus dari subuh sampai buka maghrib digunakan hanya untuk Allah semua. Kalau nggak salah ada Al-Imam Ahmad, ya Al-Habib Ahmad Al-Atas itu, kalau antum ingin tahu, ya ini di Hadramaut Al-Habib Ahmad ini, kalau nggak salah ya, kalau salah maafkan ya, Al-Habib Ahmad Al-Atas itu ketika datang bulan Ramadan ia akan mengatakan kepada anaknya, ya anakku, kamu nanti akan hatam Al-Quran berapa juz, berapa kali. Anak-anaknya dikumpulkan semua. Jadi ditujukan anak-anaknya dan keluarganya, istrinya sekaligus suaminya ini agar ibadahnya itu selama bulan Ramadan hanya untuk Allah semua secara musik dunia. Anaknya disuruh di rumah, Habib Ahmad di rumah, istrinya pun di rumah. Jadi selama 30 hari pintu dikunci, gak keluar rumah sama sekali selama di bulan Ramadan. Anaknya, bapaknya, istrinya gak boleh keluar rumah. Ibadah 30 hari full di bulan Ramadan. Sampai-sampai ketika hari raya Idul Fitri, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, lantas ia baru membuka pintu. Di depan pintu sudah penuh dengan beras, makanan, jajan, uang. Tuh, kata Habib Ahmad, inilah orang yang menuju Allah, yang waktunya di bulan Ramadan digunakan untuk Allah, pastilah Allah akan mencukupkan rezekinya dalam urusan dunia. Dibuka itu pintunya, beras sampai jadi bodoh suki, bener-bener suki. Itu nyata itu. Ini dewek apa? Orang ya? Oh iya. Makanya itu kan banyak sih para alim ulama, kayak orang-orang para habib ya, ulama-ulama terdahulu salafus saleh kita fokus di rumah aja, nggak keluar. Antum percaya, saya selama puasa saya punya komitmen, saya nggak akan keluar di siang Ramadan, di pagi Ramadan, ataupun di sore hari Ramadan. Keluarnya setelah berbuka. Jadi aku nanti esok anjurna bengi aku belum mah. Orang bakalan itu apa bisa terjadi. Sengaja saya menirakan ini, saya seperti itu. Itu terjadi beberapa tahun yang lalu seperti itu. Cuma tahun kemarin ada godaan itu masalah mobil. Pas mobil mogok, saya nyuruh Alvin dan lain sebagainya untuk benerin mobil. Pun saya keluarnya malam. Itu saya tirakan. Tujuan saya, badan saya dari ujung kepala saya ujung kaki saya serahkan kepada Allah untuk beribadah dari pagi sampai buka. Jadi saya ini keluar ya semata saya hanya melihat jenengan, orang-orang baik duduk di tempat yang baik. Dan ketika saya buka mata, jebret ya saya doa, makan, buka puasa, baca Quran, terus seperti ini, seperti itu. Jadi 30 hari seperti itu, orang mikirin, gue duit 3 tinggi orang nanti. Dan saya sudah menyiapkan uang di dalam dompet saya sekarang, tinggal berapa uangnya nggak tahu. Impact itu bisa mempengaruhi sana nih. Jadi itu tirakat saya itu setiap tahun bulan Ramadan. Nah, golongan orang yang khusus, ya puasanya, golongan orang yang paling khusus puasanya bukan hanya menghindari sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dimakruhkan, tapi seluruh waktunya di bulan Ramadan dari pagi sampai terbenamnya matahari digunakan untuk ibadah kepada Allah. Lah golongan-golongan itu biasanya golongan para nabi, golongan para wali, para rasul. Jadi seperti itu. Tingkatan ini ya tingkatan VVIP. Ya, VIP lah. Kalau dari VIP, yang ini VIP. Itulah 3 golongan orang berpuasa di bulan Ramadan. Terus ada hal-hal yang membatalkan hukum menelan ludah, bagaimana ya? Saya ulangi. Di tahun kemarin sudah saya jelaskan panjang lebar tentang bab Ramadan. Menelan ludah seperti ini, gak batal. Dengan syarat ludahnya tidak tercampur dengan sisa-sisa makanan, ludahnya tidak tercampur dengan zat lain. Seperti apa? Sing untune bolong, gusine mledu, ning gene metu ketihe,
Ayo siapa yang perengan-perengan biasanya ini ya. Robo memang Bu. Jadi siang-siang ngorong apa itu oleh situ kayak gitu. Pas saya kis ngerti kayak gitu ketehe dusin itu ludahnya tercampur dengan darah terus ditelan fatal. Terus kalau ludah ini sudah lewatin bibir di rongga mulut lewatin sampai sini bibir dimancing namanya berarti patah anak sih ya. Terus ludahnya tercampur dengan zat yang lain seperti apa? Mau sahur atau sikatan kelalen kumur-kumur tok sholat di sana barang aja campur harus selilite ayam selilite ayam jamur sempolang es buah buah naga bahkan kalau naga bisa kelilit dengan foto iya bener terus sama nih selilitan motor ini motor selilit dengan foto alat selilitan daging terus apa itu nah mana mau lagi puasa menal kekuatan saya dan tidak itu dengar selilitnya ayam fatal. Terus saya gitu nah mari cangkem terus lewatin rongga mulut ini dan sampai gigi. Awal itu orang situ ada Pak Lurah isi dilek fatal ya. Jadi sebenarnya itu hukum menelan daripada air ludah ya. Nah kalau air ludah saja gini di dalam lidah terus telan ngetok nang dingin ini mari sangep asal tidak tercampur dengan zat yang lain seperti darah atau sisa makanan maka hukumnya tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena air ludah itu suci. Air ludah itu suci. Makanya baginda Nabi di antara mukjizatnya yaitu air ludahnya bisa mengobati penyakit atau luka. Air ludahnya baginda Nabi itu bisa mengobati luka. Lah itu sih orang kafir yang menampar daripada baginda Nabi terus dia menyesal lantas singkat cerita dia langsung menemui Rasulullah tangannya dipotong dengan sendirinya karena yang menyesal tangannya dipotong habis nampar Nabi Muhammad. Lantas Nabi dengan ludahnya diusapkan ke tangan yang telah terpotong menjadi dua disambung kembali tangannya nyambung. Itu mukjizat baginda Nabi. Wasilahnya perantaranya malu ludah karena ludah itu zat yang suci. Makanya diduni orang apa? Apalagi diduni ulama. Saya disuruh. Saya pernah cerita ini. Saya disuruh guru saya disuruh ini. Kalau nggak disuruh saya muter itu nanti kalau ke Habib Lutfi